Selamat datang di panggung podcast Jombloan Jomblowati. Podcast yang beranggotakan 3 orang dengan satu sementara adalah jomblo. Ingat, ini hanya satu sementara, bukan satu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our channel. Setelah berminggu-minggu kita absen, akhirnya kita datang lagi. Yeay! Semangat dong. Yeay. Kita udah absen berapa minggu ini ya guys? Ini Aduh, 2 minggu ya kan? kita. 2 minggu. 2 minggu. Iya, 2 minggu. minggu. Iya, 2 minggu. Gila sampai lupa ya kan Minggu kita mau kita absen berapa minggu. Saking sibuknya kalian ya. Kalian, Satu maaf sibuk. ini ya kan. Jadi sibuk kalian. kerja. Maya sibuk mempersiapkan hari H. Jadi pada sibuk. Ya. Iya. Ya aja pokoknya. Iya. Sebahagia Bambang aja pokoknya. Harus bahagia dong. Kalau nggak bahagia, nggak hidup. Siapa bilang? Banyak orang yang tertekan dengan hidupannya hidup aja. Aja. Hidup kan Curang. mati tak mau tapi. Iya, hidup segan mati tak mau, kayak ya udahlah gue mau gimana lagi gitu. Oke, apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gue harus memanasi otak gue harus memanasi karena udah lama nggak rekaman, karena udah lama nggak menyapa, jadi kayak agak aneh gitu, harus dimulai dari nol lagi gitu rasanya. Jadi kayak agak belum panas ya. Jadi masih Iya, kayak belum panas bingung nih gitu. ya kan. Kalau kemarin-kemarin kan enak tuh, karena tiap minggu kita on air. Sekarang dia on air mengudara. Sekarang kita kayak absen-absen ya, berhubung karena duniawi yang lain menuntut keberadaan kita 100%, jadi podcastnya agak terbengkalai ya kan. So, sebelum kita memulai episode yang ini keberapa ya guys? Mohon maaf nih. 23. 23 kayaknya. Serius. Kayaknya lagi nggak yakin gitu. Ya mungkin episode 23 maybe. Gue mau menyapa teman gue, 2 orang di ujung sana yang masih setia menunggu gue yang tiap hari. Yuk, J, rekaman. Oke, sip. Nanti rekaman ya. Terus kayak, sorry guys, gak bisa rekaman. Gak bisa. Dan ya, Satu terima PHP kasih banyak atas memang. pengertian. Ya, Emang. terima kasih atas pengertian kalian guys, atas pekerjaan gue yang gini lah ya. Kabar kalian apa kabar? Gue mulai dari Bams dulu deh. Bams, apa kabar? Kabar ya, gimana ya kabar gue? Ya begini-begini aja sih, gitu. 2 minggu kita nggak ketemu. Ya belum ada perubahan yang signifikan lah di hidup gue. Masih mempersiapkan menuju hari H lah. Doain aja J. Doain Februari 2021. Amin. Kenapa Februari? Tanggal cantiknya di situ. Iya. Kan gue udah bilang sama kalian, iya, hidup gue begitu-gitu aja, kerja, WFH, makan, Tidur. sedikit ngoprek-ngoprek dapur, nonton drama, jalani drama, tidur lagi. Jadi bangun abis lagi. ditonton dijalanin gitu ya, Bams? Iya. Kan setidaknya gue menonton drama itu untuk membuktikan bahwa hidup gue tidak sedrama drama Korea. Baik. Tapi tidak sedrama, tapi lebih drama. Tapi lebih mudah lah setidaknya hidup gue. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mai, Gimana, apa J? kabar? Gue lagi mau nanya Mai dulu, baru nanyain kabar gue Ya terakhir udah. gimana. Ya udah ya. Berantem. Itu kita berantem tuh karena tanda kangen, ya kan? Iya. Ya kan, Bang? Yoi. Kalau kita akur-akur nggak Nantikan mungkin ya, Bang? podcast edisi ketemu. Berantem. Ketemu. Kayaknya gue harus bawa peluit nih kalau ketemu. Gaplok-gaplokan Dan beneran ribet soalnya. Mai, apa kabar, Mai? Alhamdulillah J, masih seperti biasa, nggak ada yang berubah, gue gini-gini aja. Sekolah apa kabar? Sekolahnya mah baik-baik aja J, masih berdiri, belum diruntuhkan. Oh iya benar, belum runtuh ya. Belum Maksudnya digusur. kegiatan lo di sekolah, kegiatan di sekolah yang masih online gitu maksudnya. Ya masih online kayak gitu. Bagaimana kabarnya? Masih menyesuaikan sih, masih tetap
masih tetap susah sih buat kita baik-baik saja sebenarnya buat sekolah online, tapi kan mau nggak mau ya, bahkan kan Buat kita baik-baik saja, terus katanya masih susah. kan baper kan. Baru mulai loh. Katanya buat baik-baik aja, ya ampun, kasian banget gue loh. sakit. Aduh, maaf Terus. kedua teman saya ini ya guys. Lama gak ada pelampiasan jadi gini. Dari kemarin. Biasanya tiap 2 minggu kan ada ngeluh-ngeluhan nih. Nah ini kita Tiap 2 minggu tuh enggak. tiap minggu. Ya tiap minggu. Nah ini udah 2 minggu ada keluh-keluhan nih. 2 minggu. Kali keluhan langsung ya, dari langsung assalamualaikum udah ngeluh dulu ya kan. Iya. Aduh. Jadi apa kabar? Langsung mengelan apa? Kayaknya berat nih jadi. Ya, gini-gini aja saya mah. Ya, tidak ada sesuatu hal. Ya, gini aja lah. Pekerjaan makin numpuk tidak ya? karuan. Iya, kayak jam kerja makin udah nggak jelas ya kan. Ya, sebulan lagi sih, nggak sebulan lagi, 3 minggu lagi sih. Jadi ya wajar lah begini begini. Ya dinikmatin aja lah guys, hidup kita ya kan guys. Ya betul. Tapi lo maksudnya masih di luar juga ngajar atau full di rumah? Enggak. Udah full. Full online gua. Udah full semenjak PSBB yang kemarin itu yang kedua. Sekarang kan emang udah transisi lagi, harusnya kan udah keluar kan kayak udahlah udah PW juga, murid-murid gue udah pada PW buat online, jadi ya udah lanjutin online. Jadi kita akan bahas apa nih malam ini? Enaknya? Bahas kisah cintaku. Aduh, oke lah kalau bahas cintaku, kisah cintaku itu juga kita... sampai episode 100 nggak akan kelar sih. Ya minta jangan main kan gitu dong. Bams, lu mau kebiasaan. Lu episode 100 berarti nggak bisa ditentukan. Nggak bisa ditentukan. Ini episode 24 aja belum tentu minggu depan loh. Iya benar. Melihat JJ lagi sibuk-sibuknya ya. Iya ampun. Ya ampun. Ntar JJ nggak sibuk, kita berdua ya sibuk. Iya. So sibuk sih lebih tepatnya kita berdua. Gitu aja terus ya. Jadi kita malam ini mau bahas tentang kita, alias ya kita, netizen. Nah. Kita ini netizen kan ya? Kita. Jadi kita akan ngebahas tentang perilaku unik netizen. 4 perilaku unik netizen kayak di nomor 5 nomor 5 mencengangkan. Judulnya cuma 4, kenapa ada nomor 5? Ya makanya mencengangkan, karena lu gak akan bisa menemukan itu. Aduh ya Allah. Jadi kita akan ngebahas tentang perilaku netizen yang ada di semua media sosial atau enggak di kehidupan nyata pun, ya kan? Ya itu juga tidak terlepas dari apa yang kita lakukan juga. Yes, betul. Dan itu juga nggak terlepas dari yang kita lakukan juga. Kita juga pasti pernah, kita bertiga juga pasti pernah melakukan hal yang sama. Ya namanya juga netizen ya, kita juga netizen ya kan. Betul. Jadi tapi ada satu highlight yang paling sering dilakukan sama netizen itu adalah apa coba? Menurut kalian apa? Yang paling top? Nyinyir. Ya, Butejo. Iya, nyinyir. Kenapa Butejo? Gibah. Ya nggak nyambung ya. JJ. Ya, gila JJ. Udah, di rumah lo nggak ada YouTube? Nggak ada YouTube, nggak ada internet? Ada sih. Tapi kan kerjaan gue nggak buka internet. Jadi lu nggak kenal sama Butejo? Butejo tahu. Terus apa hubungannya? Oh berarti bukan karena nggak ada YouTube, tapi belum nyangkut itu isi kepalanya. Udah lanjut ntar sampai ke tengah jalan. Baru sadar, baru nyambung. Sedih kali loh aku. Oke lanjut, walaupun gue nggak ngerti apa hubungannya ya kan. Jadi kita akan ngebahas tentang nyinyir. Kalian pernah nggak sih melakukan hal tersebut? Pernah lah ya. Sering nggak? Tergantung. Nyinyirin sesuatu, nyinyirin seseorang, nyinyirin apapun. Nyinyirin hidup kalian sendiri juga definisi. Sering nggak? Nah kalau itu dia makanya gue bilang nyinyirin tuh harus ke orang lain apa bisa ke diri sendiri. Boleh ke diri sendiri. Gue sering nyinyirin diri gue sendiri, apalagi akhir-akhir ini ya kan. Gue tinggal sendiri. Terus nggak ada komunikasi dengan yang lain, gue nyirin diri gue sendiri aja. Pernah nggak? Ya sering kalau itu. Dijawab. Oke, kalau dari gue, kalau misalkan kalau apa-apa. Siapa nih yang mau duluan nih?
Lu. My first ladies. Ladies first. Apa sih lo ladies. balik-balik? Oh, ladies. Apa dong? Oh, gue gak mau uploadin ladies soalnya. Kurang. Terus gimana, Mai? Ya kalau gue, kalau misalkan definisi nyinyir buat diri sendiri bisa, gue hampir setiap hari menyinyiri diri gue sendiri gitu kan. Hampir setiap hari kayak yang, lo gini doang, gini. Itu udah jadi makanan gue sehari-hari sih. Tapi abis itu ya udah lupa gitu. Kalau misalkan nyinyirin orang lain, kayaknya kalau misalkan untuk seringnya sih enggak. Cuma kalau misalkan paling kayak hal-hal yang buat bercandaan ataupun misalkan kayak hal-hal yang kayak artis yang gue nyinyirin tapi gue nggak sampai yang komen ke sosmednya, paling gue cuma kayak yang masa gini sih, kayak gue nggak sependapat sama apa yang statement yang mereka keluarkan, terus ya gue cuma berkomentar sendiri aja pas nonton gitu, pas lihat sosmednya kayak misalkan nggak gini nggak gitu gitu, ataupun ya kayak ya banyak hal lah ya, kayak misalkan apalagi yang begini begitu, pokoknya kehidupan orang lain yang sekiranya. Tapi kalau gue lebih ke public figure sih, lebih ke orang-orang terkenal gitu, baik itu artis, baik itu selebgram, daripada kehidupan orang di sekitar gue kayak tetangga, saudara. Gue lebih nggak peduli itu, gue lebih apatis untuk kehidupan orang yang nggak dekat sama gue, yang lo kenal. Gue kenal tapi nggak dekat dalam artian nggak gini banget lah, nggak lekat banget gitu. Kalaupun lekat banget, gue lebih suka untuk make sure langsung ke orangnya daripada nyinyirin gitu. Kayak ya gue mau nyinyirin ngapain juga, nggak ada solusi. Tapi kalau misalkan kayak ya udah, gue misalkan ada yang nggak sependapat sama lo sama Bams, ya gue mendingan langsung kayak gue nggak gini nih, gue gini, mendingan debat aja sama kalian gitu. Abis itu ya udah selesai, pemikiran kita beda. Dibanding kayak ya gue nyinyirin JJ sama Bams, terus gue nyinyirin Bams ke JJ, kayak ngapain gitu, nggak ada. Itu namanya mengadu domba sih. Garang setan. Padahal itu kan, padahal kalian kan bukan domba ya, kelinci. Enggak, aku macan. Macan, mama cantik. Gitu. Itu sih kalau dari gue. Mungkin Bams atau JJ mau menambahkan. Kalau Bams gue gimana, Bams? sih gue nggak pernah nyinyir. Mosok. Aku baik-baik anaknya. Bodoh amat. Aku nggak percaya. Ya bodoh. Aku nggak pernah nyinyir karena nggak ada temen nyinyir sekarang gitu. Karena dulu biasanya kan kalau nyinyir tuh pas lagi zaman kayak kalau lagi di kantor tuh lagi zaman istirahat, lagi jam makan siang, atau lagi nongkrong sama teman-teman. Sekarang tuh kayak yang mau nyinyir sama siapa sih, nggak ada temennya. Nggak ada temennya, kalian iya, berdua. No gibah partner berarti ya. Itu pun yang dinyinyirin juga hidup kita lagi, jadi gitu sih. Tapi dulu sebelum negara api menyerang, ya nyinyir mah sering sih gitu. Apalagi kadang banyak tipe-tipe orang juga ya yang nggak setipe sama kita, yang kadang begini begitu ada aja kita komentarin. Itulah. Ya sih, gue juga kalau gue nyinyirin teman gue kadang. Nyinyirin itu tuh, ini nyinyir tuh beneran nyinyir. Kalau gue arti nyinyir dulu kali ya. Kalau Makanya dia tadi ya nah sih, beda ya, gibah sama nyinyir nih. Ya, kalau ngegibah tadi gue ngegibahin artis banyak kayak wah gila nih artis ya, ngegosip lah namanya. Tapi kalau nyinyir itu nyinyir temen gue sering banget. Apalagi kalau misalnya kayak masalah dia gimana dengan hidupnya, atau dia dengan masalah hidupnya, atau dia lagi ngurus anak, terus anaknya kayak atau apalah gitu, gue sering banget kayak nyinyirin dia. Lo tuh harusnya gini gitu. Jadi kayak lebih ngedumel tapi nyinyir juga gitu kadang. Tapi gue lebih sering tuh nyinyirin ke orangnya langsung. Jadi nggak pernah nyinyir plus gibah ke orang lain gitu, jarang sih kalau buat teman-teman gue ya, kecuali kayak tadi Mai bilang artis ya, itu gue gibahin sama teman-teman gue yang lain, tapi cuma sekedar yang kayak wow gitu. Tapi nggak ada yang sampai menyakiti di sosmed, itu nggak pernah gue mengkomen sesuatu yang buruk juga, kayaknya kayak nggak etis gitu nggak sih? Lu pernah deh kayaknya, lu pernah komen di tempat gue, Bams ganteng banget deh. Bodoh amat. Berarti itu suatu hal yang buruk, Bams. Kan tadi Jaja bilangnya nggak pernah komen. Berarti itu tadi suatu pokoknya kalau Bams ganteng itu tuh buruk. Karena gue ganteng banget, bukan ganteng. Bodoh amat. Bodoh amat, sumpah. Pengen gue balikin nih laptop gue. Jangan, besok gue gak bisa kerja. Paling gue gitu sih nyinyir. Nah gue
tapi gue paling sering ya, sering-seringnya gue nyinyirin temen gue paling sering nyinyiran mak gue. Paham gak? Bentar. Jadi mak lo nyinyir, terus lo nyinyirin lagi? Iya, kayak nyinyirin banget itu, habis gue langsung balikin nyinyirannya dia. Gue sering banget kayak gitu ke mak gue, karena mak gue tuh nyinyir banget, nyinyir itu, dan gue sering ngebalikin nyinyirnya dia, gue nyinyirin balik. Kalau gue lagi kesel, durhaka ya. Tapi maksudnya ya enggak, tapi gue enggak yang jadi anak durhaka baling pundak, enggak. Tapi maksudnya kayak, ya gue balikin, gue nyinyirin dengan nyinyiran yang bercanda aja. Kayak gitu paling nyinyir gue. Gue mau nanya, nyinyiran kalian atau sindiran atau umpatan atau sesuatu perkataan yang buruk yang terparah yang pernah kalian utarakan ke seseorang itu dalam bentuk kayak gimana? Contohnya, contoh kasus. Ini dari kita keluar ya maksudnya? Bukan ya, kita dari dapat. Kalian keluar. Bukan. Iya, dari kalian dulu. Apa ya? Coba JJ dulu mungkin bisa palain. Kan gue lagi nanya ya, gue nanya itu biar gue berpikir, masa kamu nanya gue lagi sih? Gue tuh harus terakhir, biar gue bisa mikir dulu. Apa ya? Kalau gue nyinyir lebih, nggak tahu sih ya, tapi ini memang sering banget kita obrolin. Jadi gue sama temen gue suka banget nyinyirin salah satu teman kita. Kita berdua sama-sama kenal nih. Nah, sifat si teman kita, gue dan si teman teman kami. Jadi ya biasanya dia tuh kan sifatnya rada-rada penjilat, rada-rada. Nah ini bener nyinyir, ini habis ini dia ngibah. Kemudian di podcast. Semoga yang gue nyinyirin gak denger podcast ini, dan kadang kayak dia pengen show off lah, entah itu di pekerjaan, tadi kehidupan sehari-hari, pokoknya dikit-dikit update, dikit-dikit show off gitu lah. Itu yang sering kita nyinyir, lebih kayak tuh sahabat lu gini. Intinya kayak menjelaskan bahwa sifat penjilatnya kita ulang-ulang, sifat bagaimana dia ngomong di depan A tapi di belakang B, ke gua C, ke dia D gitu. Itu yang selalu kita bahas dan kita ungkit-ungkit. Jadi dari kesalahan dari dia dari 3 tahun yang lalu kadang masih kita bahas sampai dengan saat ini. Gitu sih, lebih kayak gitu sih. Wow. Paling gitu sih kayak. Berarti itu jatuhnya nyinyir yang plus gibah ya? Iya. Maksudnya yang nggak disampaikan ke orangnya. Itu ya nggak disampaikan. Nah, kalau itu yang nyinyiran terjadwal sih. Jadi hampir tiap minggu kita nyinyirin. Jadi ada nyinyir time-nya. Bukan cuma podcast kita doang yang tahu jadwal setiap Sabtu ya. Nyinyir juga ada. Tapi kan itu nggak disampaikan. Enggak sih. Enggak. Karena apa ya? Pernah sih dulu waktu awal banget kita sampein, tapi dia itu lebih lebih menolak lah ibaratnya. Nyinyiran itu apa sih, kayak nggak mau mendengar lah. Jadi ya udah, akhirnya jadi kita jadi bahan nyinyiran sampai hari ini. Oke. Enggak, gue mah nggak kasar kalau nyinyir. Kalau ngomong biasa baru kasar, Bang. Nggak, kita mau lu. Iya betul. Gue sama Bams tuh nggak kasar kalau nyinyir. Enggak halus. Kamu pinter deh. Pinter bohong. Kamu tuh pengen tahi gitu doang paling gitu. Kalau JJ tuh beda. Kalau BJ tuh langsung. Kalau gue nggak ada sensornya. Langsung gue mah to the point, anaknya mah suka jujur, aku mah nggak mau bohong-bohong, maunya to the point aja aku mah. Kalian gimana kalian? Kalau gue ya tadi sih, kalau misalkan untuk kayak nyinyirin, paling gue kalau misalkan itu jatuhnya sih lebih ke ngeluh misalkan gue lagi ada kerjaan dan itu ya tetap gue kerjain, tapi habis itu tuh gue ngeluh gedubrakan nyinyir gitu loh. Kayak ngerti nggak sih kalau misalkan kayak gue lagi nggak parah, banyak di parah dong kalau orangnya gue sebut. Gitu. Jadi misalkan gue lagi ada kerjaan A nih misalkan gitu, terus ya
paling gue jadi kayak kesel sendiri gitu sih. Jadi misalkan ya paling nyinyirnya tuh gini, kayak misal ada orangnya tuh di dekat gue, terus gue kadang nyinyir kayak misalkan yang capek ya kerja kayak gini sendiri bla 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 gitu. Jadi kayak misalkan ngode tapi capek sendiri juga sih tetap, karena yang gue kodein nggak peka gitu. Nggak peka. Jadi nggak orang nyinyir, nggak jodoh, lo kodein gak ada yang pernah peka ya. Karena gue nggak jago codingan, remet gue Ya dulu. Allah. Sini gue ajarin. Tuh Bams yang jago tuh. Nggak mau, Sini aku gua ajarin trauma nyontek sama Bams codingan. Kenapa? Loh, Makin gak jelas ya. kenapa? Iya, aku pas sebelum dibantuin Bams sampai 80, pas dibantuin Bams jadi 40. Terus pas 4 menit lagi udah nggak bisa balik. Jadi nilai gue 40. Kasian kali lo. Makanya minta pertolongan tuh sama Allah, jangan sama gua. Betul. Sama Bams. Betul sekali. Ya paling gitu sih gue. Kalau misalkan untuk nyinyirin kan kehidupan kayak misalkan beneran netizen zaman sekarang ya, kayak Bu Tejo gitu, gue enggak sih. Yang kayak misalkan, dia habis beli ini. Gue udah tahu Bu Tejo itu. Ya elah kan. Udah mau beres podcastnya. Udah mau beres podcastnya. Yang di YouTube itu ya, yang ada film dokumenter itu ya. Nah, tilik. Nah ya itu kalau yang kayak gitu sih gue enggak sih, kayak bodo amat, ya udah selama kehidupannya dia tidak mengganggu kehidupan gue nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan udah mengganggu stabilitas kehidupan gue, baru kayak ya gue lebih nggak penyinyir sih, kayak misalkan langsung aja gue samperin gitu. Terus jambak terus ya. Langsung ditampar sama Wah, udah ala mama geng-gengan. Kan gue ketua geng. Gitu sih. Itu doang sih, Jek. Kalau lo gimana, Jek? Kalau gue nggak pernah nyinyir aku tuh. Dusta. Bacot katanya. Gak sih, kalau JJ tuh nggak nyinyir, mengumpat ya tuh. Iya, kalau gue bener itu bener gue. Itu bener banget. Gue tuh keluar. jarang nyinyir tapi nggak pernah ngumpat. Bentar ya, gue tuh jadi penasaran sama arti nyinyir itu apa sih sebenarnya? Ya, aku cari arti nyinyir sekarang ya kan. Ya mohon maaf nih. Kita cari ya, kita buka KBBI. Gue Nyinyir. lagi buka. Mengulang-ulang perintah atau permintaan, nyenyeh, cerewet. Iya. Nyenyeh. Oke. Kalau gue nyinyir, kalau gue bawel memang, tapi nggak ngulang-ngulang sih. Dan yang paling parah kayaknya nggak ada deh. Karena gue kalau nyinyir itu nggak ngumpat. Kalau ngumpat beneran ngumpat. Itu yang paling parah. Tapi kalau nyinyir yang paling parah, oh ya itu mah, kayaknya ada deh. Kayaknya di podcast kapan sih yang masalah tentang kita bahas pernikahan ini loh, yang apa namanya tuh kemarin? Apa, Je? Coba yang mana? Pranikah itu loh, perjanjian pranikah yang tentang kesetiaan itu pernah kan? Itu kan gue pernah ngumpat tuh di awal episode. Iya. Gue ngumpat di podcast. Itu umpatan gue yang paling kayaknya ya harusnya gue filter. Kalau nyinyiran gue yang paling parah nggak? Kayaknya nyinyiran gue standar. Tapi gibahan gue plus gibahan ya. Gibahan gue yang paling parah itu adalah satu kasus sama pokoknya ini kasus teman gue, tapi kayak circle satunya, ring satunya dia tuh curhat ke gue tentang dia, tentang si A ini. Terus dan gue ngerasa ya si teman gue ini salah gitu. Jadi gue menceritakan kesalahan teman gue ini yang dicurhatkan sama ring satunya ke ring satu gue. Paham nggak? Paham. Iya, itu yang paling parah sih. Ya harusnya gue nggak menceritakan itu karena ya udahlah ya gitu kan, dia juga curhat sama gue, tapi gue malah menceritakan yang dicurhatkan orang lain ke ring satu gue. Iya. Ring satu lo kenal lagi sama yang ring satu gue kenal lagi. Iya bener, kenal lagi sama si ini, orang ini. Itu sih paling parah, dan gue kayak, dan gue mengumpat aja habis itu kayak kenapa sih dia harus bisa gini gitu. Jadi kayak ya habis gue dicurhatin, gue jadi kayak kenapa sih yang kayak gitu. Dan gue nggak menyampaikan itu ke orangnya. Salah kan harusnya gue kalau misalkan gue tahu kalau dia berbuat salah, ya harusnya gue tahu dia, harusnya bukan malah membeberkan kesalahannya dia dengan ring satu gue. Ya walaupun itu ring satu gue, yang dia ring satu gue nggak mungkin lah menceritakan ke orang lain yang dia nggak kenal gitu. Tapi harusnya gue ngasih tahu ke si orang ini biar dia berubah. Itu sih paling parah gue. Sisanya kalau misalkan nyinyirin orang lain nggak yang sampai netizen zaman sekarang.
yang apa-apa dia nggak suka dengan sesuatu yang di media sosial dia umpat-umpatin, yang dia nggak suka terhadap sesuatu yang misalkan di public figure sih paling sering yang kena umpatan. Iya. Kayak dia melakukan sesuatu hal ya suka-suka dia gitu maksud gue. Kenapa lu yang sibuk gitu? Kan banyak banget netizen sekarang tuh yang apa? Tapi kalau misalkan ngomongin kayak gitu, gue belum lama ini gue habis nge-hide story orang di WA. Gue nge-hide story orang tuh 2 orang. Yang satu cewek, yang satu cowok. Karena Gua malu, J. Iya Malu, bener. J. emang kalian pernah update WA? Nggak pernah. Enggak sih. Enggak sih. Itu tuh isinya beneran kayak yang gue tuh biasanya kalau misalkan ngelihat story baik di IG maupun di WA kan gue pilih-pilihin gitu kan, nggak semua gue lihat gitu, gue pilih-pilihin dulu. Cuma itu saking gabutnya gue waktu itu kayak gue udah habis dari IG, bosen, gue akhirnya ke WA, gue liatin aja gitu. Nah 2 orang ini gue perhatikan itu isi statusnya tuh membahas tentang kehidupan dia, tapi gimana ya, tapi kayak orang lain juga bakalan kena imbasnya gitu. Jadi yang kayak pokoknya nyeritain kejelekan orang lah gitu. Jadi dan gue ngerasa kayak yang oke, pertama gue masih kayak yang ya udahlah, dia bukan ganggu hidup gue ini gitu. Ya paling gue skip doang gitu. Tapi makin lama gue lihat makin ganggu, makin bikin gue kayak yang apa banget sih nih orang gitu. Jadi karena udah sampai bahas yang si cewek sampai bahas yang tentang hal-hal yang benar-benar pribadi yang harusnya nggak perlu di-share, yang cowok juga begitu gitu. Dan itu tuh udah beneran bukan nurunin harga dirinya mereka doang, tapi juga harga diri orang sekitarnya mereka yang mereka ceritakan itu. Jadi gue hide gitu. Dan yang satu sempet nanya gitu ke gue kayak yang nggak tahu sih dia tahu dari mana, kayak storyku di hide ya gitu. Terus gue nggak jawab gitu, kayak Kok dia bisa tahu kalau lu nge-hide? ya mungkin karena Emang beberapa kita hari bisa tahu. karena nggak ngelihat Ya mungkin lu bisa lihat. Nah iya, biasanya lu lihat terus, tapi mulai besoknya dia nggak lihat. Jadi kan lu udah nggak perhatikannya. Oh, mungkin begitu. Berarti penting memang banget ya. iya. Gitu. Dan itu parah sih menurut gue, parah, lebih parah daripada nyinyirin artis yang gue sering lihat di komenan IG ya. Maksudnya kalau komenan IG ya ada sesuatu yang memang dilakukan sama public figure dan itu banyak orang yang tahu dan ya memang pasti menimbulkan pro kontra. Nah kalau ini kan kita nggak tahu masalah dia hidupnya gimana, tapi dia bawa ke sosmed dan itu ganggu parah. Dan gue memilih, masih untung nggak gue blok gitu kan, baru gue hide doang nih gitu. Itu sih. Oke, tadi kan itu perangai yang kita pernah lakukan ya. Mungkin ya kita akan ngebahas ini, tapi ya bukan berarti kita nggak pernah ngelakuin ini. Itu sih intinya tadi kenapa gue menanyakan tentang kitanya dulu. Terus gue mau nanya, menurut kalian, ya kita kan semuanya udah pasti sering main medsos, apalagi kayak Instagram yang tiap hari isi komen kayak gitu kan. Terus kayak ada beberapa siaran TV malah, ya nggak sih? Nyadar nggak sih beberapa siaran TV itu malah nyinyirin. Iya, banyak gitu. Banyak banget kayak lu ngomen sesuatu hal yang harusnya nggak lu komen gitu, kayak nggak ada yang harusnya ada sesuatu bobot lah, sesuatu value yang harusnya lu tampilkan di TV, tapi lu malah ngambilin yang kayak gitu. Udah mulai kayak hal lumrah menurut gue ketika lu mengomen kehidupan orang lain, lu mengomen sesuatu yang orang lain lakukan, itu kayak sesuatu hal yang sudah biasa saja gitu kan yang dilakukan. Menurut kalian tuh fenomena asik, fenomena yang kayak gitu, yang kayak nggak apa-apa, ya elah cuman gitu doang gitu, kayak ya elah cuma ditanya gitu doang, ya elah cuma di komen gitu doang, lu tersinggung, sedangkan ya kita harusnya punya privasi masing-masing. Menurut kadang kalian dibalut sama kata-kata ya kan lu public figure, udah seharusnya lu siap dengan konsekuensi itu. Sedangkan ya harusnya mau dia public figure mau enggak pun ya harusnya dia punya privasi, dan lo juga harusnya menghargai privasi orang-orang yang harusnya ada beberapa part kehidupan dia yang harusnya lu nggak usah singgung, lu nggak usah tanya, apalagi lu komen gitu, yang nggak seharusnya lu beri tanggapan, lu malah tanggapin gitu, yang kayak gitu. Menurut kalian tuh fenomena kayak gitu gimana? Kalau gue ya makin kesini medsos itu apa ya, gue buka kolom komentar orang-orang kayak entah itu kayak public figure atau akun-akun kayak semacam dagelan tuh udah mulai gak asik sih sekarang, karena sekarang itu isinya itu lebih kayak kalau nggak iklan, kata-kata template yang sekarang lagi buat heboh, misalkan lagi iklan apa heboh viral, terus kata-kata itu terus, atau kadang-kadang kayak
komen body shaming lah, entah yang kok jelek sih, kok gini sih, kok hitam sih, kok apa sih gitu kan, kayak gitu. Terus kadang juga ada yang sebenarnya ya mungkin ini agak cenderung agamis ya, gue ngomong, tapi kadang kayak ada orang nonis ya mereka minum atau mereka pakaiannya seksi, tapi itu nanti masuk neraka tuh, itu tuh nanti nggak boleh di agama kita segala macam. Menurut gue ya nggak pas lah wadahnya untuk lo ngomong itu di tempat situ, apalagi memang secara kepercayaannya udah beda ya, buat apa lo nyinggung ke situ. Belum lagi yang di komen kadang kalau ke dirinya sendiri ya mungkin itu udah konsekuensi public figure masih oke, tapi kadang kayak suaminya, anaknya, emaknya, bapaknya, kakek buyutnya, nenek buyutnya, calon cucunya, calon mantunya, satu generasi cukup bams. Dari atas sampai bawah ada aja panjang. Itu sih yang kadang kayak pun kadang komennya kayak yang ya lu nggak tahu hidup mereka, tapi kayak komennya seolah-olah lu keluarganya mereka yang mengirim sebegitu pahamnya lah keadaan belakangnya gitu sih. Jadi kayak sekarang tuh orang-orang pada mulai nggak tahu batasan kapan mana yang mengingatkan, mana yang nyinyir, mana yang menjudge. Jadi kayak udah nggak kelihatan barriernya di mana. Iya benar, itu juga. Betul. Sekatnya udah terlalu tipis ya. Iya betul. Antara terlalu tipis atau udah malah kayak udah nyaru aja. Iya, udah lebur satu gitu. Iya. Gitu sih. Jadi kadang kalau kayak misalkan salah satu artis atau salah satu ini juga kadang impact ke fans fanatik juga sih. Kadang kayak artis yang satu diserang, artis yang satu nyerang siapa. Itu abis itu tuh si tersangkanya langsung kayak diserbu rame-rame sama netizen, langsung kayak dikata-kata lagi, langsung kayak digituin. Padahal sebelumnya dia belum benar-benar tahu apa yang kejadian kan, tapi udah kayak langsung serang aja gitu. Bahkan kayaknya fansnya yang lebih ribut daripada artisnya. Artisnya benar. Iya. Betul. Mai gimana Mai? Kalau Mai? Apa ya, kalau gue ya tadi sih maksudnya kayak gue memperhatikan kayak di beberapa sosial media, kalau misalkan ada yang bilang gue lebih nggak suka Instagram, jadi gue pindah ke Twitter misalkan kayak gitu. Bukannya gue mendiskriminasi sosmed atau gimana ya, tapi ya kalau menurut gue pribadi, gue lebih nggak tahan untuk di Twitter daripada di Instagram gitu. Kalau di Instagram ketika gue perhatikan, mungkin orang-orang pada nggak sukanya kalau orang update status jatuhnya kayak pamer ya, menampilkan kehidupan mereka yang luar biasa segala macam ya, maksudnya yang bagus-bagus, yang kayak yang harta segala macamnya gitu. Dan orang melihatnya kayak lo ngapain di itu menunjukkan segala detail hidup lo di Instagram misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan menurut gue, kalau gue ngelihat itu, gue masih fine aja, nggak ada rasa gimana gitu di guanya ketika ngelihat itu, langsung kayak yang dia udah nikah ya misal gitu, atau misalkan dia udah punya anak ya, nggak ada rasa gimana sih ya. Paling gue dia udah nikah, dia udah punya anak, udah gitu, sebatas itu. Tapi kalau misalkan gue ngelihat ke Twitter itu, gue nggak tahannya tuh lebih ke gila ya, orang-orang di Twitter tuh kalau ngomong no filter abis coy. Iya benar. Dan gue kayak aduh, ini pro kontranya tuh jelas banget, dan itu debatnya bener-bener debat yang wah udah nggak ada filter sama sekali, kayak lo nggak mikirin perasaan orang lain sama sekali. Jadi kayak gue kalau baca Twitter paling tahan itu setengah jam aja udah luar biasa banget. Kalau gue pas nemuin thread yang emang pro kontra ya, tapi kalau cuma thread yang biasa-biasa yang mereka cuma update status yang lapar lah apalah, pokoknya yang ngeluh-ngeluhan ala milenial, ya bodo amat gitu sih kalau gue gitu. Nah, jadi dari sekian banyak sosmed ya itu kayak tadi yang Bam sudah jelasin ya, paling gue cuma nambahin ke ya tadi, kalau untuk kayak public figure ya mereka juga manusia gitu, meskipun mereka public figure ya. Kalau misalnya memang lo nggak sependapat sama dia, ya lo bisa untuk nyinyir sama diri lo sendiri atau sama circle lo tanpa mengganggu kehidupan mereka gitu. Kayak kita bertiga lah misalkan, lo tau artis ini nggak? Masa dia gini sih? Ya udah gitu, sebatas kita aja yang ngomongin gitu, tanpa mengganggu kehidupannya mereka, tanpa bikin merekanya down, atau tanpa bikin orang-orang sekitarnya juga down. Apalagi orang-orang sekitar tadi yang kata Bams, yang sampai silsilah keluarganya disebutin gitu kan, mereka nggak punya dosa apa-apa loh. Kalaupun si artisnya itu berbuat dosa, ya mereka juga nggak punya dosa. Dan bahas dosa
setiap agama punya kapasitas masing-masing buat dosanya. Bahkan satu agama aja kayak kita bertiga sama-sama satu agama, nggak ada yang bisa ngukur dosa satu sama lain kan. Kayak lo ngapain capek-capek bantuin malaikat Rokib sama Atid nyatetin dosa gitu kan. Kayak Malaikat Atid doang, malaikat Atid. gitu. Oh ya benar, malaikat Rokib menyatet yang nggak baik ya. Iya. Iya, lo ngapain, nggak usah bantuin mereka sudah bekerja dengan sebagaimana mestinya gitu. Mendingan daripada lo gangguin mereka tuh kan, gue jadi nyinyir. Daripada gangguin mereka, bantuin mereka gitu. Jadi mendingan lo bantu diri lo sendiri, beresin pekerjaan lo aja gitu. Iya benar sih. Daripada ngebuang-buang waktu. Betul. Ya, gue pokoknya gue episode kali ini idem karena sudah kalian sampaikan semuanya. Jadi gue setuju dengan apapun yang kalian utarakan, Mbak. Oke. Nanti di tengah-tengah dia baru ingat gitu. Iya. Kita udah bahas apa gitu kan. Kan JJ selalu gitu. Selalu bentar deh, J. Sebelum lo idem-idem aja nih, gue ada pertanyaan sebenarnya buat lo, J. Buat lo nih. Kok lo tahu pikiran gue? Orang dia belum nanya, gue ngapain? Enggak, kita harus nanya duluan biar JJ jawab. Itu gue liat tadi mikir gue mau nanya apa ke JJ. Kan tadi kita udah kedip-kedip. Iya, tanya lah. Sekali. Kayak dari gue aja. Kan maksudnya gini ya. Selama ini kayak misalnya gue sama Bams tuh kayak udah terbiasa sama pribadi lo yang belak-belakan gitu dan sebelak-belakan itu gitu kan. Sampai kayak misalkan tadi lo bilang lo mau mengumpat jenis apapun, kayak gue sama Bams udah gak kaget gitu ya. Ini JJ yang sebenarnya gitu kan. Oh, JJ. Kecuali Mae. Mengumpat ternyata typo. Tidak mungkin. Iya. Oh iya. Hah? Maksud gitu ya? Hah? Mae ngapain gitu? Mae astaga, mulut Muna. Nah, padahal gak sekejam JJ ya, tapi kayaknya langsung heboh. Iya, padahal gue typo doang gitu kan. Iya. Besok gue pindah tuh gitu. Pertanyaannya adalah iya, jadi kayak misalkan ya kita juga udah saking terbiasanya, tapi kalau misalkan mungkin orang sekitar lo yang nggak terbiasa, gue rasa juga lo nggak bakalan se-vulgar itu sih. Iyalah benar. Dan sebelak-belakan itu. Cuma yang gue mau iniin kayak segimana sih hal yang bikin lo sampai bisa sefrontal itu gitu. Kayak misalkan kok lo bisa sampai yang lo udah nggak pakai filter lagi tuh buat ngumpat-ngumpat itu orang gitu kan, kayak orang jenis segimana kasusnya atau sama siapanya? Segimana kasusnya, maksudnya kayak seganggu apa hidup lo gitu. Kayak misalkan ya kan kita masih ya maksudnya kita punya batas sabar nih ya, kayak misalkan ya udah nih tahap 1 kayak cuma ngeluh ke diri sendiri kayak tuh orang gitu. Nah kalau lo sampai yang bisa mengumpat sederetan itu kebun binatang keluar semua tuh gimana gitu kan. Kalau dia mengganggu sistem kehidupan gue dalam hal apapun. Apalagi gue sering banget ngumpat itu kalau misalkan masalah pekerjaan. Karena kan itu udah ganggu jalan hidup lo ya gitu. Iya, itu udah ganggu jalan hidup gue banget. Maksud gue tuh kayak lo ganggu jadwal gue, udah baik hidup gue udah berantakan satu hari itu. Bukan satu hari itu, satu batch itu bisa jadi satu batch itu berantakan hidup gue. Kalau ada jadwal yang lain, gue harus nyari, itu sering banget. Ditambah plusnya lagi, kan gue di kerjaan gue itu ada satu forum yang isinya kita semua dan yang kita rasain sama. Jadi itu adalah tempat gue dan kasus kita sama gitu. Jadi kebiasaan gue mengumpat adalah karena pekerjaan dan dengan orang yang sama. Biasanya itu yang paling parah. Kayak ya apapun lah misalkan. Ya karena mungkin kerjaan gue menyangkut orang lain dan menyangkut habit orang lain. Jadi kan agak gimana gitu ya. Kalau misalkan orang lain udah mengganggu habit gue, bukan habit, habit kerjaan ya, habit kerjaan gue udah ganggu schedule gue, udah ganggu lah pokoknya, ganggu banget gitu. Kalau itu, wah udah itu tidak akan ada filter lagi di dalam mulut gue. Udah lost, blong. Itu yang paling kacau. Dan itu biasanya, iya itu paling parah sih biasanya. Dan nggak ke semua orang yang bisa gue ya tadi kata Maya, nggak mungkin lah semua orang bisa tiba-tiba gue sefrontal itu. Ya hanya orang-orang yang sudah sering dengar gue sefrontal itu dan ya udah sama mereka terus yang gue akan frontal. Ada nggak selain kerjaan yang bikin lo sampai segitunya gitu? Kayak lo tuh emosi gitu? Emosi banget gitu kerjaan.
enggak, yang maksudnya yang sampai mulut gue frontal ya, enggak. Karena hidup JJ itu 90% kerja, 10% kehidupan pribadi. Jadinya ya dia hanya mengumpat soal kerjaan. Pinter ya Bambang, kesimpulan Anda luar biasa. Bangga aku dia teman kayak Bambang yang ngerti banget. Nice info loh kan. Hmm. Baik. Iya, karena biasanya tuh yang paling gue, soalnya gini, ketika gue masih mengumpat berarti itu sebenarnya masih bisa gue toleransi. Tapi gue udah muak. Tapi kalau gue udah sampai diem sampai nangis berarti itu udah sesuatu hal yang nggak bisa gue tanggung lagi udah. Jadi kalau misalkan gue level gue masih kayak yang apaan sih lo, itu berarti kan masih ya udah, itu masih di level ya dia tidak mengganggu hidup gue. Udah ngumpat nih, udah mulai sesuatu hal yang tidak baik menurut gue keluar, kebun bintang udah keluar, itu berarti gue udah gedek banget, gue udah diubun-ubun. Tapi kalau misalkan udah lebih gedek lagi dari itu, penangis biasanya. Udah nggak sanggup berarti artinya. Ya udah serah lo gitu. Itu yang paling level paling atas. Yang paling sering ya pokoknya mulai dari middle ke atas, mulai dari umpatan sampai nangis, itu semuanya terjadi karena pekerjaan. Ya benar kata Bang. 90% hidup gue kerjaan, 10% itu kehidupan gue yang lain. Mau jadi saudagar kaya dia soalnya gitu. Iya. Baik. Itu sih pertanyaan gue cuma penasaran aja gitu. Apa sih? Dari lo ada Bam sebelum dia nanya-nanya. Belum. Tar. Sebelum gue nanya lagi dan jawaban gue idem. Iya. Betul. Ya itu dulu sih, Je. Kan tadi udah tuh ya, kita melihat fenomena sesuatu hal yang sebenarnya ya nggak perlu lu komen, nggak perlu lu nyinyirin, nggak perlu lu bahas, nggak perlu lu tanya. Nah ini sekarang masuk ke tahap yang lo menanyakan sesuatu hal yang sebenarnya itu tidak perlu lu tanyakan karena termasuk privasi atau termasuk memang nggak penting, dan terkadang kita menanyakan sesuatu itu karena basa-basi yang sebenarnya basa-basinya kayak apa sih lo gitu. Kan sering banget tuh sekarang kayak gitu kan. Apalagi basa-basinya yang udah kayak apaan sih lo, terus buntutnya ada nih suatu hal yang lo basa-basi karena pengen sesuatu gini, antara dia pengen minjem duit atau dia pengen ngorek-ngorek sesuatu hal yang lain yang lebih dalam, ya kan? Sering banget kan basa-basi gitu. Betul. Nah, atau dia pengen membanggakan kehidupannya dia. Nah iya betul. Poin 3. Atau dia mau Dia nawarin MLM. mempertanyakan Apa? Atau dia mau nawarin MLM. Ya elah. Jadi itu kan sering banget ya kayak nanya. Pokoknya nanya sesuatu hal yang tidak perlu lu tanyakan karena memang itu tidak perlu. Terus pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya itu basa-basi intro buat sesuatu hal yang kayak lo mau menjatuhkan seseorang setelah itu, atau lo mempertanyakan tentang kehidupan seseorang setelah itu, atau lo membanggakan diri lo sendiri tapi lo mau show off tapi ya pengen ditanya aja dulu gitu, atau lo iya betul. Duit kadang kan ada orang yang kayak pengen show off dirinya sendiri tapi nggak mau frontal tapi sok-sok bertanya kayak buat introduction kayak gitu, biar kata lu gimana, biar dibalik gimana. Nah menurut kalian tuh kayak gimana sih, dan udah sejauh mana parahnya menurut kalian yang ya dari kehidupan yang circle kalian atau mungkin di media sosial. Kalau lu gimana? Fenomena itu gimana? Kalau lu gimana? Kan biar gak idem. Mengumpat lagi dia. Iya. Nama kan gue lagi nanya, kan gue sekarang sebagai penanya, nggak boleh baik. Analis iya. Kalau gue adalah beberapa orang yang kayak gitu, yang minjem duit, yang minta tolong lah, mau minta sesuatu ada, yang memang mau show off ada, yang kepo juga ada gitu. Itu tiga-tiganya beliin. Intinya kayak ya apa ya, kayak ya kalau lu mau minta sesuatu ya nanya kabar udah to the point gitu, jangan kayak kesana dulu kesini dulu. Kalau memang lu mau cerita membanggakan kehidupan lu, gue udah lihat di story lu, nggak usah lu ceritain lagi, gue udah tahu deh, itu udah gue gibahin juga kok sama teman-teman gue, nggak usah ragu, gue paling update masalah hidup lu. Gitu. Kadang yang paling lagi sering banget di fase-fase ini hidup gue ya, kadang kayak satu pekerjaan gitu, lu masih betah aja di situ, emang gaji lu udah berapa gitu. Satu itu dia kepo kan, kayak dia mau tau gaji gue berapa. Yang kedua dia kayak membanggakan, kayak gue dong udah jadi ini, gaji udah sekian, gini. Udah lu pindah deh ke sana segala macam. Iya. Daripada lu stuck di sini aja. Dia memberikan solusi tapi dengan cara menyempilkan apa yang sudah dia dapat. Pencapaiannya dia. Padahal menurut gue ya
gue cuma nikmat aja kok, masih bisa liburan, masih bisa check out Shopee, masih cukup lah menurut gue buat hidup gue. Lo udah episode keberapa check out Shopee itu masih tetap di bawah-bawah, heran gue. Sama kayak lo tadi, J, kalau 90% lo kerja, 90% abis itu check out Shopee, 10%-nya liburan. Dia nggak punya kehidupan pribadi. Enggak. 90% check out Shopee, 10% dibayar. Jadi dibayar cuma 10%. Kok miris ya, Bam? Aduh. Gitu, jadi kadang kayak ya gue tahu lu udah sukses, udah mapan, lu udah bisa beli rumah, bisa beli mobil segala macem, ya udah gitu. Gue juga nggak membandingkan hidup gue sama lo kok gitu. Ya, dengan hidup gue yang biayain gitu ya. Itu pada satu, yang kedua yang lebih sering banget, kapan nikah gitu, nikah enak loh gini gitu. bisa sama istri gue memacu hidup berdua, bisa punya anak, bisa ya hidup gue lebih berwarna lah sekarang. Ya, hidup lu aja dulu kali yang seram, gue mah sekarang bahagia berwarna kok. Tuh JJ di sana pasti udah mengumpat-ngumpat, gue yakin. Udah mengumpat, cuma di mute aja. Gitu, iya. Mending buruan deh. Ya kan gitu, biar gue tidak makin rusak image-nya, jadi gue mute. Kadang kayak mending buruan deh gitu. Sekarang kan udah umur segini, udah waktunya segala macem gitu. Udah ngejar apa lagi sih gitu. Kalau jodoh gue udah dateng, duit gue udah banyak, nggak usah lu suruh, gue juga kawin dari dulu. Kawin? Oh, udah main kawin aja. Gitu. Ya kadang kayak itulah dua. Yang ketiga yang minjem, gimana kabar gitu. Sekarang gedutan ya, sekarang gini ya, sekarang gitu ya. Iya tuh kayak yang benci banget gue yang kayak gitu juga. Lu 3 bulan nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, gue tiba-tiba awalnya sombong, lu nggak pernah ngechat gitu, sombong, lu nggak pernah ngabar si kabar, lu juga baru datang. Lu juga iya kayak lu juga kenapa nggak pernah ngabarin gue, kenapa lu nanya gue mau ngabarin datang lu siapa, minta tolong tapi bilang gue sombong. Oh maaf, hamba banyak dosa, Anda suci, nggak punya dosa. Iya maafkan hamba, paduka. Gitulah kurang lebih yang gue alami. Betul. Lu Mai? Kalau gue nambahin lagi aja ya dari Bams, karena apa yang dirasakan sama Bams gue juga merasakan. Kayak gue ambil intisarinya kayak basa-basi lo busuk gitu, kayak yang apa sih basi banget gitu. Kayak gue bahkan lebih kayak menghargai pertanyaan klasik untuk basa-basi kayak sekedar apa kabar gitu ya, meskipun itu klasik banget kan ya, kayak yang ya Allah nggak ada basa-basi lain apa, tapi itu better dibanding daripada kayak misalkan tiba-tiba lu ya, gue tuh paling gak suka kayak misalkan yang lu sekarang kerja di mana, kayak kan lo bisa ganti pertanyaan itu dengan pertanyaan lain gitu, kayak misalkan lo sekarang sibuk apa atau rutinitas lo sekarang ngapain gitu kan, lebih asik ya, lebih kayak memancing ya, membebaskan gue untuk menjawab. Ibaratnya kayak lo tadi ngasih isian singkat kalau dengan lo kerja di mana. Kalau misalkan lo nanya rutinitas gue, kalau ngasih pertanyaan esai yang gue bisa jawab ya semau gue gitu, sesuai pemikiran gue, nggak semua gue beberin ke lo juga. Kayak lo siapa, gue harus menceritakan detail hidup gue ke lo gitu. Pacar bukan, calon suami bukan gitu kan, saudara bukan. Itu sih gitu. Jadi kayak ya gue lebih menghargai kayak apa kabar, abis itu ya udah, mendingan kayak dia cuma nanya kabar, abis itu ya udah berarti dia cuma pengen tahu gue masih hidup, intinya gitu. Itu the point. Jadi kalau misalkan udah sampai merembet yang nanya-nanya ke hal-hal lain yang kayak segala macam, ya tadi benar kata Bams, lo tinggal lihat story gue tinggal lihat story lo, karena menurut gue story itu ya memang ya sesuatu yang memang layak lo bagikan ke orang lain gitu. Pasti lo udah memilah dong story-story yang lo mau taruh di sosial media lo, nggak semuanya lo taruh di situ kan, yang kayak tadi gue ceritain di awal, nggak semua detail hidup lo harus ceritain ke orang lain. Kayak lo punya privacy, bahkan kayak kita bertiga aja yang udah deket misalkan gitu, kita pasti punya privacy masing-masing yang gitu. Jadi kayak ya lo menghargai lah. Ya mungkin di zaman dahulu kala yang entah zaman antah berantah yang beberapa ribu sebelum Masehi itu, basa-basi yang kayak gitu masih beneran jadi suatu bentuk perhatian. Tapi kalau sekarang itu udah bukan perhatian lagi, lebih ke lo terlalu ngulik hidup orang lain sih, terlalu ngerecokin, terlalu bikin ribet kalau menurut gue gitu.
Jadi secukupnya aja basa-basinya. Ya lo nanya yang penting-penting aja, udah dapat kayak kabar segala macam. Ya kalau mau lanjut ngobrol ya ngobrol seperti biasa aja tanpa lo harus membahas sesuatu yang sekiranya orang itu nggak mau bahas. Kelihatan kok dari respon orang itu aja udah kelihatan, oh dia nggak mau bahas ini nih, ya lo cari bahan lain lo aja. Jangan jadi orang yang basa-basinya kebasian gitu. Sama gue juga. Lagian kalau menurut gue ya, kalau misalkan seseorang yang mulai dengan basa-basi itu berarti dia emang nggak dekat sama kita. Dia Karena kalau lu udah dekat sama orang lain itu tuh langsung tanpa aja. basa-basi pun langsung aja. Kayak jemdit dong contohnya. Nggak kayak, Iya. apa kabar lo kok? Ini kayak gue lihat lo Iya. ini ya elah lo aja gitu kan maksudnya. Betul. Kayak lo tanpa harus bilang meninggi-ninggikan. Assalamualaikum lah. Iya, kalau misalkan kalau udah deket itu pasti tanpa ada basa-basi. Jadi kayak menurut gue juga kadang tuh basa-basi busuk, kadang itu menanya kabar perlu. Tapi kalau misalkan dia udah dengan apa ya, intonasi atau udah mulai dengan sesuatu hal yang aneh gitu, kelihatan lah ya mana yang beneran nanya kabar, mana yang beneran basa-basi busuk. Kayak lo jangan deh, mending kayak udah bukan zamannya nggak sih kalau lo tuh nanya sesuatu itu, lo pengen sesuatu tapi lo pakai intro dulu nih yang panjang. Yeah. Kayak itu menurut gue udah bukan zamannya lagi, karena kadang ya harus diproporsiin lah. Lo tuh harusnya mau ngapain, lo udah to the point aja gitu. Kalau memang lo mau minta bantuan ya udah langsung minta bantuan. Kalau lo mau pamer ya lihat-lihatlah seseorang yang harusnya lo pamerin apa enggak, karena dengan lo nggak usah ngucap pun lo kayak tadi kalian bilang ya, pamerin Instastory semua orang udah pasti tahu. Tapi harus kayak ini lo yang gue pakai atau ini lo pencapaian gue, nggak usah gitu. Kayak lo bukan yang memberikan solusi yang baik buat gue, tapi makin gue bikin kesel gitu kan jadinya ya. Betul. Biasanya kalau misalkan kalian kalau ngadepin kayak gimana? Kalau ngadepin orang kayak gitu gimana? Maksudnya intinya yang ini dulu deh, yang sering kejadian, yang lebih ke dia pengen show off dirinya tapi lewat kalian dulu gitu. Itu kalau kalian ngadepin yang kayak gitu biasanya kalian gimana? Kalau kalian udah nggak sabar? Kalau gue iyain aja. Iya gitu. Sehat ya? Ya apa-apa, kan udah nggak sabar. Kalau Bams, lo apain? Kalau ini mau yang versi jahat atau mau versi baik? Ya dua-duanya boleh. Kalau versi baik kayak jadi oh gitu, oh ya udah itu versi baik, biar cepat selesai kan. Jadi kalau yang jahatnya, pernah yang sejahat apa? Yang jahatnya dia nanya nih, dia mau show off. Nah, gue screenshot, gue kasih ke teman gue. Dia nanya begini, gue tahu nih arahnya mau kemana, gue gosipin. Gue kira-kira balas apa ya biar dia jawab. Oh gini, gue balas. Iya, gibah time. Dia jawab lagi nih, Begitulah. Kadang tapi nggak sering kok, adalah satu orang itu doang. Emang ya udah, gitu, cuma berseru-seruan doang. Tapi selebihnya kayak oh ya udah gitu, oh gitu, ya udah. Gue pernah diajarin teman gue. Jadi gue pernah cerita sama dia tentang hal ini. Kayak misalkan gue cerita, ada ya orang gini kayak tadi Bams gitu kan, kayak Bams ceritain gini, oh dia gini nih arahnya kemana gini ya gue ceritain. Terus gue diajarin sama teman gue itu, emang dia pemikirannya kayak simple tapi kayak yang ya udah secuek itu memang orangnya gitu, kayak dia nggak apatis sama kepedulian, dia tetap peduli sama orang lain tapi dia nggak benar-benar nggak mau menyentuh hidup orang lain sama sekali gitu kalau emang nggak penting. Dia langsung bilang kalau misalkan ada yang ngomong sama lo kayak gitu, jangan diiyain doang, terus diapain, gue bilang gitu. Mesti gue balikin lagi atau gimana gitu, guanya lebih show up lagi padahal enggak gitu kan. Terus kata dia, ya enggak lah, tinggal lo bilang kayak misalkan dia misalkan pamer sama hartanya dia segini-gini, terus dia apalagi sampai dia share ke sosial media. Kalau teman gue ini dia nyinyirin tapi langsung ngejelep gitu loh. Jadi kayak misalkan dia komen, misalkan ada temannya nih memamerkan mobil baru atau handphone baru atau segala macam, terus dia langsung ngechat kayak gini, kemarin gue habis baca berita nih banyak perampokan, bye-bye aja, hati-hati kan, jaga diri baik-baik gitu loh. Terus nanti kan si orang itu nanya, lu nyumpahin gue bla bla bla. Gue nggak nyumpahin, gue nyuruh lo hati-hati gitu kan, baik-baik aja gitu. Gue lagi ngasih tahu banyak kasus perampokan bla 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 gitu kan. Terus ya lo ngejelek tapi lo nyinyir juga sih, gue bilang gitu. Ya nggak apa-apa, setidaknya dia sadar kalau ya dia harus jaga diri baik-baik gitu kan.
Terus kayak misalkan lo dibilang kerja atau segala macam, karena kerja sih yang seringnya kayak tadi sih Bam, itu hal yang sering banget kayak misalkan lo masih kerja di sini aja sih gini Iya. kan. Ya lo balikin lagi kayak misalkan gini, ya nggak apa-apa sih, setidaknya gue nggak ngitungin gaji orang lain, gue nggak mikirin orang lain tuh di tempat kerjanya enak atau enggak, gue menikmati aja gue kerja di sini. Kayak lo balikin lagi aja nyinyirannya mereka, tapi dengan kayak yang dengan cara yang elegan kayak gitu, dengan cara yang tanpa lo nyinyirin tapi kayak langsung ngena terus gitu. Oh lo di sini gitu. Salah lo di sini, lo ngomong sama gue jangan kayak gitu. Tapi abis itu ya dijamin sih besoknya dia nggak bakalan kayak gitu kalau lagi, karena udah males gitu kan. Kayak males lah sama dia, omongan gue dibalikin gitu sih. Dan ya itu malesnya orang ada dua, digituin sama kayak tadi kalian berdua bilang dibaikin yang kayak oh iya gini. Dengan kita respon nggak asik juga mereka juga males buat cerita. Iya. Cuekin Gue aja. kayak kalau gue respon gue tuh kayak kadang gue iya kadang nggak gue balas. Terus kayak udah balas Oh, iya besokannya sih. apa duanya ih Iya sorry. sih. Kalau Ya, nggak Berarti gitu. kita tahu makanya ya sih, kalau Yasin berarti dia udah males sama kita. Oke, fine, bye. Gak mau gue bahas-bahas tentang apapun yang lo lakukan, bodo amat. Kalau gue kayak yang lain tuh gak mungkin gue gituin kan, karena dia gak ngerti arti Yasin gue. Jadi kalau misalkan gue tuh kayak ya gue diemin, kalau gue balas karena oh gitu ya kayak oh iya gitu. Tapi paling seringnya itu adalah gak gue balas. Gue balas 2 hari kemudian, terus gue bilang maaf ya ketiban chatnya Ketutup. Pak balas gitu. Ketutup gue. Padahal nggak ada yang ngechat. Kayak ya udah. Padahal yang ngechat menurut gue. Iya. masih untung ada yang ngechat. Daripada lu gak ada yang ngechat operator mulu. Ada gua mah mulu. OA. official account. Makanya dia betah di Lalu- line karena masih ada yang ngechat. Iya, Ya, rame OA. lain gue. Dia nge-add-in OA semua tuh biar ada yang Iya. Biar dapet stiker gratis, tau gak sih? terus diem. Basa-basi busuk iya. Terus kayak pernah nggak sih kalian? Ini gue nanya ya. Ini tuh kayak orangnya udah kayak nggak tahu siapa dia, kayak lupa-lupa ingat dia pernah kita kenal dari mana, tiba-tiba ngechat terus kayak so asik. KSD. Pernah nggak? Pernah sih. Beberapa kali pernah lah, tapi nggak sering. Kalau yang kayak gitu nggak banyak, tapi sekalinya ada ya tadi kalau nggak nawarin MLM, minta kerjaan, Ya, itu. atau minta sesuatu pinjam duit itu. Tapi kalau kayak basa-basi emang dia pengen ngobrol sih, kayaknya Jarang. apa ya nggak ada sih, jarang sih. Ya itu. Tapi pernah kan? Pernah. Iya. Terus Jadi kalian tuh- apa? pas ada yang kayak gitu tuh, yang kalian lakukan pertama kali adalah Ya gue balas dulu. Menyerengitkan dahi. gitu. Ada angin apa nih gitu. Siapa lu? Tumben. Gitu. Patut dicurigai sih. Karena gue pernah Ya, itu. dan malah jadi Iya. kayak ting ting. Iya. Langsung mikir malah orang netting mau jadinya. ngapain. Iya benar. Dan emang gue pernah sih kayak ngalamin gue nggak deket sama orang itu dan tiba-tiba dia ngechat terus udah gitu tiba-tiba ngechatnya itu minjem duit dan itu gue langsung kayak yang curiga ini orang Ih, gue sering. nggak pernah Sering. ngehubungin gue dan ternyata Iya. itu sosmednya dia dihack guys gitu jadi itu Oh, dipakai ya, sama beda lah, itu beda kasus lah. penipuan gitu kan jadi ya itu sih jadi kayak gue oh beruntung ya gue jadi orang yang nggak terlalu baik gitu kan karena ada yang dan ternyata ada teman gue yang lain kena ya karena terlalu baik itu kayak misalkan dia nggak pernah ngechat terus tiba-tiba ngechat minjem duit diyain aja gitu kan disuruh transfer ya dia transfer aja padahal itu nomornya bukan atas nama dia kan ya agak gimana gitu ya beruntung sih gue masih bisa berpikir untuk yang mencurigai ya netting dikit gak apa-apa lah untuk menyelamatkan diri kita. Itu ya, itu kan tadi cerita lu orang jauh tiba-tiba lu ngechat lu minta duit segala macem. Kadang kayak jangankan orang jauh, orang yang gue kenal aja yang jarang minjem duit kayak kalian lah kan gak pernah minjem duit sama gue, tiba-tiba kayak personal chat, "Bams, minjem duit dong." Kadang gue langsung negatif thinking. Bener gak ya? Tiba-tiba minjem duit segala macam. Bener gak ya? Coba selfie dulu, gue mau tahu nih lu bukan. Iya, Oh iya bener, ya udah.
Ada tuh gue sama teman gue ada kayak gitu. Kayak gue sama dia tuh berdua itu sering kayak pakai duit lu dulu gitu. Ibaratnya kayak kita sering karena kita gaji gue sama gaji dia itu kayak misalkan gue di awal bulan, dia di akhir bulan gitu kan. Jadi kayak saling menutupi gitu kadang kalau lagi ada kebutuhan. Jadi itu kita bikin password gitu loh. Jadi kalau misalkan kita minjem duit gara-gara takut ditipu, jadi selalu ada passwordnya apa dulu Mae gitu. Terus gue bilang passwordnya Mae lucu cantik imut mengemas kan, dan itu baru ya gue pakai ini lo gitu. Gue nggak mau minjem duit sih kalau passwordnya begitu. Kalau gue udah gue timpuk sih dia. Iya, Gue siram ke air. Sadar gue. Kan gue yang nyebutin passwordnya bukan kalian. Suka-suka gue dong. Gitu sih. Jadi kayak lo bikin sendiri lah. Dan maksudnya kayak ya tapi kalian tahu lah cara ngechat, cara ngobrol itu kalau kalian udah intens atau dekat, kalian tahu itu dia atau bukan gitu. Iya, benar-benar. Kalau gue juga kadang tuh pernah sih dulu dia dibilang dekat banget, enggak, kenal lumayan, ya sosok lah, teman-teman biasa aja. Tiba-tiba kayak awalnya itu dia seringnya minta transferin. Jadi kayak misalkan dia transfer ke gue duit, nanti gue transferin via bank gue apa gitu, kayak gitu loh. Nebeng transfer gitu. Iya, nebeng. Kalau itu kan oke lah, dia udah transfer dulu kan gue duit. Tapi transfer ketiga tiba-tiba kayak kita gak pernah jalan komunikasi, gak pernah nanya kabar gitu, nih tiba-tiba ujuk-ujuk nanya kan, J, jemput dong gitu. Terus gue tanya kan, berapa gue gituin. Terus sesuatu hal yang nominalnya tidak wajar menurut gue. Kayak kenapa dia banyak ini gitu. Kadang kan kalau misalkan minjem ya berapa ratus ribu oke lah gitu. Ini kayak nggak wajar untuk seorang dia meminjam uang sebanyak itu dengan latar belakang, maksudnya dengan keadaan dia lah gitu. Nggak wajar. Terus gue baru tinggal bilang gue nggak punya duit atau memang lagi nggak mau minjem kayak gitu. Ternyata punya kasus tuh dia beneran minjem dan ke semua orang. Itu sering. Itu ada temen gue yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Kayak aduh ini netizen. Tadi kan udah ngebahas nih masalah kayak lo tiba-tiba muncul, tiba-tiba minjem duit yang nggak kenal. Sekarang kan banyak yang sesimpel dia tiba-tiba muncul mempertanyakan sesuatu hal yang privasi dalam hidup lo. Dan dia bukan teman yang dekat kayak gue. Gue tuh paling benci ketika ini, gue mau nanya hal yang paling kalian benci ketika ada seseorang yang datang, entah itu siapa, entah itu kenal dari mana, mungkin pun kalian kenal tapi nggak deket, tiba-tiba nanya tapi sesuatu hal pertanyaan yang boleh nggak lo ganti aja nih pertanyaan. Kayak lo membuat kayak lo berpikir kayak gitu. Pertanyaan apa yang paling benci banget kalian kalau tiba-tiba kalian tanya itu ya? Kalau gue nih, ini gue sekarang menjawab pertanyaan gue duluan. Ya, kalian akhirnya pemirsa. Ntar kita yang idem ya. Kalau gue kita idem ngomong ya, nggak mungkin. Kalau gue tiba-tiba datang nanyain tentang apa yang udah gue peroleh dari pekerjaan gue. Kayak awalnya dia cuma nanyain kerja. J, lo kerja di mana? Oh, kok emang lu dapetnya itu berempet, biasanya kan kalau lu kerja di mana, terus kayak kok udah berapa lama kerja di sana, oke itu masih wajar. Tiba-tiba dia nyerempet, kok lo betah, emang gaji lo berapa di sana? Itu kayak tolong, itu tidak perlu lo tahu. Menurut lo kalau gue selama ini dengan pekerjaan yang sebegininya ribet, dengan pekerjaan yang menyita waktu gue sampai hidup gue sampai 90% tersisa, tapi gue masih mau menjalankannya, menurut lo gaji gue berapa gitu? Itu sesuatu hal yang tidak perlu lo tanyakan. Itu menurut gue yang pertama. Terus yang kedua, dia tiba-tiba datang, ya intronya entah apa, tiba-tiba dia ngomongin ke masalah umur dan disangkut pautkan ke pernikahan. Gue benci banget. Lo tuh bukan siapa-siapa gue, jangan tanya-tanya umur gue, dan jangan tanya-tanya kenapa gue belum nikah. Karena menurut gue kayak ya teman-teman gue aja, keluarga gue aja yang seharusnya mempertanyakan itu ke gue, mereka tidak mempertanyakan seperti itu gitu. Iya nggak sih, kayak lo tuh bukan siapa-siapa, teman dekat bukan, keluarga bukan, tapi nanyanya sok kayak paling ngerti tentang hidup gue, sok kayak paling paham jalan hidup gue, sok kayak yang paling bener hidupnya gitu loh. Terus kalau kita nggak kan berasa jadi dia yang dirugikan, kalau kita nggak kerja, kita nggak pindah-pindah. Gitu, iya gitu kayak panti suka gue gitu, maksudnya kayak gitu. Iya. Itu gue paling benci. Terus apa lagi? Itu sih gue 2 poin itu yang paling gue kayak, iya, what's wrong with my life gitu, kayak apaan sih lo ngerepotin hidup gue, nanya-nanya sesuatu hal yang jangan pasang standar lo ke hidup gue gitu. Ya betul. Anjay. Jangan pasang kayak gue ya J, kok lo umur segini? Emang lo umur berapa sih J? Kok belum nikah? Kok lo masih betah sih J kerja di sana? Kok lo masih gini sih J? Kok gini? Gue aja di umur lo harusnya gue udah nyari-nyari lo J.
Hello. Mohon maaf nih netizen kayak fan gue. Kan gue plaster mulut. Jangan tanya umur ya, Je. Karena umurnya Jeje 40, guys. Iya. 40 40 bulan. perawan tua. 40. Gue amit, gue tabok lu, Bang. Gue ngasihnya unyu-unyu 40 bulan, lu 40. 40 apa? Ya Allah. Ya, gue idem, Bams. Ayo kita salaman, Bam. Gue Kita idem. ya. Bukan aja. Ya kan emang sama sih, lebih ke pencapaian hidup nggak sih, kayak kehidupan Iya. lu, harta, pekerjaan, sama pernikahan. Udah 3 item itu lu udah punya Iya, apa bener. aja, pekerjaan lu udah di level mana, gaji lu berapa, Mana. sama kapan lu Iya, nikah, kapan lu punya anak. Itu 3 item itu sih kalau gue. Jadi kayak ya bener sih kayak tadi. Iya sih, gue sih sekarang udah mulai nyicilin rumah karena kan makin tua makin mahal. Mending gue dari sekarang deh biar bisa sekarang. Mending lu nikahnya sekarang. Karena kalau ketuaan anakku jauh gapnya segala macem lah. Ntar lu nggak sempat waktu buat honeymoon sama istri lu atau apa segala macem. Mending lu sekarang buruan resign, buruan pindah kerja supaya nanti pas lu udah tua lu udah punya kantor yang settle. Iya, makanya balik lagi, mohon maaf paduka, hamba sahaya yang pekerjaannya rendahan, yang kastanya rendah, yang penghasilan hamba tak seberapa untuk menghidupi. Bam, Receh lah di mata harusnya lo tadi bales. Kan lo mending lo gini. Lo harusnya balas. Mending lo cepetan tobat deh. Umur gak ada yang tahu. Gitu. Diam langsung pasti. Mending lo cepetan tobat deh gitu. Umur gak ada yang tahu loh gitu. Siapa tahu kan ya gitu. Bisa jadi Allah kasih lu lebih karena lu gak kepanjang. Jadi makanya lu dikasih duluan semuanya nih. Kalau gue kan insya Allah panjang. Ini masih panjang prosesnya sampai nih. Bener juga, boleh itu dipakai. boleh. Gitu sih. Betul. Gitu. Gue nambahin dikit ya. Banyak juga gak apa-apa kok. Jangan dong, nanti kenyang kalau nambah banyak-banyak. Gratis refill nasi sama es teh manis. Ya Allah, lu kira resto sebelah. The cost. Tadi kan si Jeje udah bilang, Bams juga udah nambahin, dan itu emang benar-benar yang kita alami, dan terutama di umur-umur 25 sampai 30. Ya pokoknya umur-umur kita lah gitu. Maksudnya yang lagi masih sebenarnya ada yang ya belum terlalu, sebenarnya menurut gue belum terlalu gimana untuk masalah hal nikah dan segala macam ya. Banyak yang lebih cepat, tapi kan bukan berarti kita terlambat. Betul. Ya, betul. Itu udah ada waktunya sendiri gitu kan. Dan sama yang gue nggak suka lagi adalah ketika misalkan tadi kan si Jeje udah nyinggung kayak pencapaian hidup. Nah, ada hal yang gue paling nggak suka yang ketika ditanya adalah ketika orang itu minta saran gitu kan, minta saran sama kita udah ngasih saran nih, kita udah ngasih saran seobjektif mungkin, dan yang pasti kita ngasih saran itu karena kita nggak mungkin ngasih saran yang kita nggak tahu, pasti kita akan ngasih saran baik yang kita jalanin gitu kan, kita pernah ngalamin itu, atau mungkin sekitar kita pernah ngalamin itu, atau mungkin kita pernah baca buku, ya pokoknya intinya yang kita tahu gitu. Nah, udah dia nggak puas dengan sarannya, terus dia langsung kayak, kok lo bisa sih kayak gitu, gue nggak bisa kayak gitu. Kalau lo bisa kayak gitu, kalau gue nggak bisa, ya ngapain lo saran ke gue kalau misalkan lo kayak gitu kan. Ya gue tahu kapasitas orang masing-masing, dan gue sudah memberikan saran yang seobjektif yang gue tahu loh, bukan menurut gue doang gitu kan. Tapi kalau itu orang bilang, gue nggak, ya gue nggak bisa kayak gitu gini, ya udah lo nggak usah minta saran sama gue, lo cerita aja, gue dengerin. Iya, benar. Kalau gue kan gue yang kayak menurut gue nggak gini, nah itu yang mencacat itu, yang kayak misalkan harusnya lo nggak gitu, Mae, lo harusnya gini. Ya gue yang punya masalah, gue yang menyelesaikan, dia minta saran, tapi lu ngatur-ngatur. Nah gitu, itu yang paling gue nggak suka, kayak yang ya gue punya permasalahan A dan gue punya solusi sendiri yang mungkin menurut lo itu nggak bener pilihannya, tapi menurut gue itu bener, ya kenapa lo harus ribet gitu. Itu sih paling kayak lo terlalu ikut campur sama cara orang bertahan hidup di dunia ini. Kayak biarin aja, selama dia nggak ngerepotin lo, biarin aja. Selama dia nggak minta makan sama lo, ya udah gitu. Gak usah terlalu rempong. Itu sih. Ya itu pokoknya intinya dicampuri urusannya itu menyebalkan, guys. Ya, setuju gua. Tuh. Itu sih paling. Oh, sebelum ditutup. Apa?
Gue mau nanya tadi balik ke bahasa basi sedikit. Menurut kalian bahasa basi dari ini kita agak bahas ke cinta ya, kan selalu ya jombloan di podcast itu selalu ada cinta-cintanya gitu dikit. Mau bahas utang juga ada cinta-cintanya gitu. Jadi menurut kalian penting nggak sih, misalkan kalian punya mantan tapi durasi kalian putus tuh belum lama, misalkan mantan kita itu kita putus belum dalam durasi yang cukup lama, bisa dibilang baru banget putus, dan putusnya mungkin kayak bikin kalian sama mantan kalian tuh agak sedikit harus ada jarak sedikit dulu untuk tidak berkomunikasi, tapi kalian tiba-tiba mantan kalian dateng basa-basi, dan menurut kalian basa-basinya itu nggak kepake. Basa-basi seperti apa sih yang nggak kalian inginkan datang dari seorang mantan? Gitu, kayak tiba-tiba mantan kalian ngubungin nih, ya kalian fine-fine aja sebenarnya pas dia ngubungin, tapi ada satu bahasan apa yang paling kalian nggak suka ketika mantan kalian ngubungin? Ada nggak? Duit. Atau kalian seneng-seneng aja, mantanku ngechat gitu. Karena apa ya? Mantan gue yang pertama udah jadi temen. Mantan gue yang kedua gak usah ngobrol lu sampai list, sekarang nggak Bambang. dibuka-buka. Waduh. Ilis dong. Ya pokoknya karena mantan gue nggak banyak, jadi nggak apa-apa gue list. Ya pokoknya antara udah jadi teman baik, jadi udah kayak nggak ada cangcangnya, sama benar-benar di blok. Jadi kayak gue nggak ada pengalaman dia datang untuk sekedar ngorek-ngorek informasi gue sih. Dari gue. Tapi JJ yang mantannya ada 25. 25 dari mana? 25 bagi 5 kurang 3 ya. Ayo berapa coba? 3, 2. 1. 3, 2, 1 kan? 3, 2, 1. Basa-basi dari mantan itu kalau dia ngebahas kenangan. Dulu kita. Lo inget gak sih J, kalau misalkan kita misalkan gue lagi update instastory atau apa, ya ini tapi nggak pernah terjadi sih. Bukan, maksudnya nggak pernah terjadi dia tiba-tiba komen, tapi dia membahas sesuatu hal yang sudah seharusnya dibahas, sering pernah gue. Jadi kayak tiba-tiba dia ngebahas, ya contoh kasusnya gini lah, dia ngebahas gue lagi update ke tempat yang pernah mungkin pas sama dia pernah ke sana. Terus kayak, kok lo ke sana lagi ya J? Ingat gak kita pernah? Anjir. Itu gue paling gak suka sih, basa-basi kayak, JJ apa kabar? Lo lagi di sini gitu. Kenapa kalau gue lagi di sini gitu? Udah urusan gitu ya. Ya emang ada urusan gue sama lo, emang kenapa kalau gue kesana gitu. Itu sih gue paling males kalau basa-basi mantan tuh ya kayak gitu kan. Tapi untungnya mantan-mantan gue nggak pernah ngebahas yang lebih dari itu sih. Nah anehnya gue adalah mantan-mantan gue tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi orang-orang yang pernah ngedeketin gue yang sering kayak gitu. Gebetan, mantan gebetan. Iya. Bukan mantan gebetan, misalnya dia pernah ngedeketin gue tapi emang udah aja gitu. Terus kayak tiba-tiba kayak, J, lo kesana, ya elah, anjir gitu. Itu sih yang sering banget gue alasan. Jadi kayak apaan sih? Gue nggak tanya yang lain aja. Iya, betul. Kalau lu? Kalau gue tadi sama kayak JJ, gue paling nggak suka bahas yang udah-udah, kayak mau itu kenangan buruk apalagi ya gitu. Maksudnya kenangan indah aja gue nggak mau bahas, apalagi kenangan buruk. Kayak ya udah lo kayak misalkan kita masalahnya belum selesai dan lo cuma sekedar mau minta maaf, ya sok aja minta maaf gitu. Tapi abis itu ya udah, kita udah saling memaafkan, udah nggak perlu dibahas lagi kayak misalkan yang coba aja dulu gue nggak gini-gini. Ya udah, orang toh juga udah kejadian dan lo udah minta maaf, gue udah maafin, ya udah gitu. Nggak perlu dibahas lagi yang buruk-buruknya, daripada ntar gue kayak yang apa banget gitu. Nah, kenangan baik pun juga nggak perlu yang lo ceritain lagi, ya udah emang itu pernah jadi kenangan baik pada masanya dulu, tapi kan itu udah jadi di masa lalu gitu. Dan di masa sekarang ya lo hidup dengan hidup lo, gue dengan hidup gue gitu. Gue nggak akan ganggu hidup lo juga jangan ganggu hidup gue gitu. Dan gue paling nggak suka bahasa basi yang kayak dia mantan tapi dia nanya kayak sekarang udah punya pacar belum, atau misalkan gue update sesuatu yang agak menjurus ke seseorang gitu kan, tapi nggak jelas, misalkan kayak gue lagi foto bareng Bams gitu misalkan, terus gue update dan ternyata fotonya itu misalnya cuma foto berdua, terus dia komen yang pacar baru ya atau gimana ya, kayak kelihatan banget lo pengen tahu hidup gue gitu, kayak
Kalau gue lagi jahat, gue akan panas-panasin. Kalau gue lagi nggak jahat, gue akan blok gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya jahat gitu kan. Gitu. Jadi ya itu sih kayak yang apalagi kalau putusnya itu belum lama. Kayak misalkan masing-masing perlu waktu untuk sembuh dulu gitu. Kayak baru putus seminggu atau 2 minggu. Terus tiba-tiba kayak yang gue kangen, atau misalkan tiba-tiba dia ngechat yang pacar gue yang sekarang nggak kayak lo gini-gini, ya lo ngapain gitu, kayak nggak akan ngaruh di hidup gue lagi udah gitu. Gitu sih, ya paling gitu sih jatuhnya, kayak yang ya itu basa-basi yang itu tidak perlu ya guys. Kalau memang kalian masih pengen balikan sama mantan kalian, nggak gitu caranya, yang ada lo makin jauh gitu. Kalau gue tuh kayak gitu udah gue umpatin kayak udah gue tuh udah akan gue keluar pas rapah gue di grup-grup bersama mereka ini. Udah isinya udah sensoran semua. Yang tiba-tiba kayak si Jaja udah terus gue sama Bams. Padahal sebelumnya nggak ada ngapa-ngapain nih kita di grup ya kan, tiba-tiba gue langsung ikut ya kan. Ting keluar semua. Iya. Jadi Jaja mau ngumpat dulu baru cerita gitu, bukan cerita dulu baru ngumpat. Kadang nggak cerita, cuma ngumpat doang. Iya emang. Iya emang. Terus habis ngumpat dia hilang. Yang penting kebun binatangnya keluar. Iya udah. Terus kita, oh ya udah, lagi gila biarin aja. Kalau gue sampai kayak gitu, untung mantan gue baik-baik. Kayaknya udah pada punya bini ya kan, gak mungkin gitu-gituin gue. Ya kalau mesti gitu-gituin lu bahaya itu, lu lapor ke Komnas HAM. Iya, itu mah. Ngapain lapor ke Komnas HAM? Hak lu sebagai jomblo dicabut. Iya makanya. Nanti dikira pelakor. Makanya. Oke, udah panjang nih kayaknya nggak sih? Jadi, apakah intisari pembicaraan kita hari ini? Nyinyir itu tidak baik buat kesehatan, guys. Ya, tidak baik gunanya. Betul. Jadi kalau mau basa-basi, mau tanya kabar, mau silaturahmi, itu pilah-pilah lagi kata-kata yang baik untuk disampaikan. Dan kalau emang pengen silaturahmi ya pasti didasarkan dengan hati yang tulus. Kalau lo cuma pengen kepo kehidupan orang lain, mending gak usah silaturahmi aja udah. Ya. Kalau mau silaturahmi datang ke rumah, bawa martabak, pakai baju yang rapi, jelasin niatnya mau ngapain gitu. Itu mau ngelamar Bambang. Betul. Jangan jadi butejo ya. Cukup butejo aja yang jadi butejo. Masa gue dengerin tadi tuh buto ijo tuh, buto ijo. Lu buto ijo. Butejo kan. Karena tadi gue nggak nget siapa. Oke, sip. So, jadi tadi udah perpanjang nih ya masalah tentang kayak nyinyir, terus ke basa-basi busuk yang buntutnya panjang, A, B, C, D banyak banget ya kan. Jadi kayak tadi sudah dirangkum oleh teman-teman gue yang terbaik ini, yang selalu mendengarkan nyinyiran gue dan umpatan-umpatan gue yang sangat bermanfaat. Jadi mungkin semakin kesini semakin tidak dibutuhkan untuk basa-basi busuk yang memang beneran busuk. Basa-basi boleh, tapi bukan basa-basi busuk. Nanya kabar boleh, tapi bukan basa-basi. Jadi mungkin kita tiap podcast juga basa-basi nanya kabar. Iya. Padahal udah tahu, baik-baik aja. Udah tahu. Maksudnya dikurang-kurangin sesuatu hal yang memang tidak ada gunanya, daripada bikin orang makin gedumel, bikin orang makin kesal, dosa di kita juga gitu kan maksudnya. Ya jadi kurang-kurangin aja sesuatu hal yang memang nggak berguna buat lo, yang sesuatu nggak ada manfaat buat hidup lo, yang nggak bikin lo senang, nggak bikin lo kaya juga, nggak bikin amal lo banyak, nggak bikin hidup lo nggak bikin kulit lo makin cerah setelah lo melakukan hal itu. Jadi udah kurang-kurangin gitu. Lakukan saja hal-hal yang seperlunya menurut gue ya. Lakukan saja hal-hal yang lakukan saja hal-hal yang seperlunya, sebaiknya dan sebermanfaat itu gitu. Suatu hal yang nggak ada manfaatnya sudahlah kurang-kurangin. Hidup kita ini sudah ribet, jangan dibikin ribet dengan mengurusi hidup orang lain. Jadi itu intisari dari gue yang gue tambahkan dari intisari yang sudah disebutkan oleh teman-teman gue. Ya. So kayaknya kita sudahi saja pembicaraan kita yang tetap saja tidak ada ya ginilah namanya juga ya podcast kita
Jadi ini aja, kalau ada yang baik silahkan diambil, kalau nggak ada yang baik ya udah gitu. Anggap aja hiburan gitu. menghibur, iya. Ya anggap saja ya, daripada kalian nggak punya teman buat ngapa-ngapain, ya dengarkan sajalah kita yang mengoceh bertiga ini. Dan buat kalian yang ketinggalan episode sebelum-sebelumnya, kita udah bahas apa aja, boleh dicek di media sosial kita. Di mana guys? Di Instagram. Di Jomblowanti Podcast. Yes, di Instagram di @jomblowanti_podcast. Di sana itu udah ada lengkap episode-episode kita yang udah pernah on air. Terus kalau mau saran, kritik, kalau mau ngasih tahu bahas ini dong, itu boleh banget DM kita juga di Instagram itu di Jomblowanti Podcast. Saran kritik tapi jangan nyinyir. Nah, betul. Boleh nyinyir, tapi ya di dalam hati aja, ya gitu loh ya. Jangan bikin orang lain bikin kesel gitu maksudnya. Iya. Boleh Betul. kritik tapi jangan nyinyir. Ya, kritik itu boleh tapi yang membangun, bukan menjatuhkan. Betul. Terus, nih gue nyaris lupa nih tadi mau ngomong ini. Kita seharusnya on air itu di hari apa, di jam berapa guys? Seharusnya loh ini ya. Setiap Sabtu malam jam 7 malam. 7 malam. Ya, harusnya. Kalau kehidupan kita lagi baik-baik saja, kita akan tetap on air di setiap Kehidupan minggu. Kehidupan Oh ya, Anda. oke. Sekarang gua ubah, maaf nih guys. Kalau kehidupan JJ baik-baik saja, maka kita akan on air di setiap minggu jam 7 malam di hari Setiap Sabtu malam. Sabtu. Iya, setiap minggunya, setiap Sabtu malam. Betul. Kalau kehidupan itu ada bintangnya ya guys, ada bintangnya tuh 5. Syarat dan ketentuan berlaku, syarat dan ketentuannya itu adalah ketika kehidupan JJ baik-baik saja. normal. Tapi kalau lagi nggak normal ya mohon maaf aja nih guys, ya kan. Dan ya, udah deh, sekian aja dari kita bertiga. Udah. Kita bertiga pamit undur diri dari telinga kalian guys. Kita bertiga pamit undur diri. Gue JJ, Gue Bam. Dan gue Mae. Kita mohon undur diri dari hadapan dan enggak dari telinga kalian. Bye bye, sampai ketemu insya Allah minggu depan. Semoga kita tetap on air minggu depan. Bye. Amin. Bye bye. Semoga kita kembali konsisten. Amin. Selamat hari Lebaran. Enggak lebaran Mbak. Hari Lebaran. Saling bersalam-salaman. Nyanyi dong J, sekali-kali J. Enggak. Iya J, udah lama kita Bye nggak bye bye karaoke. bye. Bye bye. Bye.